itu semua banyak manfaatnya ya, utamanya untuk teman-teman pemula ya, utamanya untuk teman-teman pemula. Dan tolong video ini jangan di skip-skip ya, supaya teman-teman nggak gagal paham nanti ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman bonsai dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel YouTube Ayo Belajar Bonsai. Ya, oke teman-teman. Pada kesempatan pagi ini saya selalu mendoakan teman-teman supaya teman-teman tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang barokah ya. Oke ya, pada kesempatan pagi yang cerah ini kebetulan saya belum berangkat kerja, masih menyempatkan diri untuk membuat video. Dan di depan saya, di samping saya ini udah ada sebuah bahan lohansung ya, jenisnya cincuan nih, yang saya dapat dari teman saya sekitar 3 tahun yang lalu nih teman-teman. Saya tanam di pot ini, dulunya masih cangkokan segede gini, cangkokan. Ini 3 tahun udah kayak gini teman-teman, didapat dari teman saya. Terus kemudian memang pohon ini memang sengaja saya liarkan teman-teman, saya liarkan nih, bentuknya liar sampai ke ujung-ujung sana, supaya nanti saya mendapatkan bahan lagi gitu. Saya akan budidayakan intinya. Terus kemudian pada kesempatan pagi ini saya ada sebuah cangkokan, ada dua atau 3 cangkokan ini yang sudah saya proses sekitar 4 bulan ya teman-teman ya. Cangkokan ini diproses sudah 4 bulan. Terus kemudian ini waktunya panen. Kalau yang ini baru 2 bulan teman-teman, yang atas baru 2 bulan saya proses. Dan ini akarnya saya rasa udah kelihatan tua ya. Jadi proses pertumbuhan akar itu sekitar 3 bulan ya. Terus nunggu tuanya akar, warnanya agak kecoklatan itu 1 bulan lah, baru kita proses panen ya. Turun cangkok gitu bilangnya ya. Terus kemudian di samping itu nanti saya juga akan kasih tahu ke teman-teman caranya, bagaimana cara mencangkok lohansung. Jadi ini cuman tutorial aja gimana cara mencangkok lohansung dengan proses yang sangat mudah ya. Itu. Oke ya teman-teman. Yang pertama kita lakukan proses pencangkokan aja dulu gimana caranya ya. Ya teman-teman ya, ini tip buat teman-teman pemula nih yang baru bergabung di channel ini atau baru mencintai bonsai dan kemudian teman-teman di rumah udah ada bahan lohansung. Bagaimana cara proses mencangkoknya, bagaimana cara memilih cabang yang mau dicangkok ya. Jadi ketika kita lihat ini pohon, di sini kan kita akan kedepannya akan memproses pohon ini ya. Kita lihat cabang mana yang tidak diperlukan. Ini intinya daripada cabang ini dibuang atau cabang yang nggak kita butuhkan kita buang begitu aja. Sayang karena lohansung ini jenisnya sangat langka sekali. Makanya kita cangkok. Jadi pohon cabang yang tidak kita butuhkan di dalam proses pembuatan buah bonsai ya. Nanti karakter bonsainya mau dibikin apa sih gitu loh. Jenis bonsainya mau dibikin karakter seperti apa, atau miring atau tegak lurus kayak gitu. Jadi teman-teman memilih cabang yang tidak diperlukan. Nah itu dicangkok aja daripada dibuang begitu aja terus kemudian sayang gitu. Ya ini karena ini alur gerak batangnya ini akan saya ambil, gerak cabangnya ini saya ambil, terus kemudian ini ada cabang lagi, ini yang saya buang nih teman-teman, ini saya nggak perlukan ini cabang yang ini, makanya ini saya akan proses mencangkok nih. Ini proses mencangkoknya seperti ini teman-teman ya. Kita lihat nih dari sini sekitar 10 cm ya, kita ambil 2 cm dari sini ya, dari batang utama ya, kita ambil terus kita kerat. Kita kupas kambiumnya, panjangnya ini sekitar ya 5 cm 6 cm lah, segini kalau bisa-bisanya ya. Nah kita kupas kambiumnya teman-teman, kita kupas kambiumnya menggunakan pisau apa aja bisa, yang penting pisaunya bersih ya. Ini saya menggunakan pisau cutter, kita kupas kambiumnya, kita bersihkan.
Luhansung ini proses pertumbuhannya sangat lambat sekali ya teman-teman ya. Proses pembesarannya juga sangat lambat sekali. Ini 3 tahun saya taruh di pot. Besarannya awalnya dari ini pohon yang cabang yang saya kupas ini, gedenya dari hasil cangkokan. Dapat dari teman saya ini sekitar 3 tahun yang lalu ya. Dan sekarang udah lumayan besar ini teman-teman, karena potnya juga yang saya pergunakan pot besar nih, pot ukuran 45 ya, 45 atau 50 ini, 50 ya. Jadi kulit kambiumnya ini harus bersih ya, jangan sampai nanti kalau kita bersihin kambiumnya nggak bersih, nanti tumbuh lagi kambiumnya, bukan tumbuh akar, kambiumnya yang tumbuh. Jadi prosesnya gagal nanti. Ya, jadi ini ya teman-teman ya, kulit kambium kita kupas, terus kemudian kita rapikan nih kayak ini, supaya kambiumnya nggak tumbuh lagi. Kalau kambiumnya tumbuh lagi ya proses mencangkoknya gagal teman-teman, karena kambium nyambung ini. Nah, makanya kita harus benar-benar bersih ngupas kambiumnya ya. Kita kupas, terus kemudian saran buat saya dari proses ini, proses mencangkok ini, setelah kulit kambium ini dikupas, biarkan dulu 2 hari ya teman-teman. Berhubung ini tutorial buat teman-teman ya, udah saya jalanin aja proses mencangkoknya gimana. Tapi saran dari saya, nanti ketika teman-teman melakukan proses setelah kulit kambium ini dikupas, diamkan dulu selama 2 hari ya, 2 hari supaya ini kering ya teman-teman ya, supaya kering ya. Jadi proses mencangkoknya nanti juga udah lebih cepat kalau ini kering ya, kayunya kering. Terus kemudian baru proses mencangkok ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan media moss ya teman-teman ya. Ini dari akar nih teman-teman ya. Akar apa ini? Akar yang udah ini moss ya ini. Kayak sih akar pakis ini. Jadi ini saya gunakan medianya ya. Terus menggunakan plastik transparan supaya kelihatan nanti hasil cangkokannya nih. Kalau menggunakan plastik transparan. Sekarang kita melakukan proses pencangkokan. Jadi ini tip ya teman-teman, tip satu lagi buat teman-teman mula, jangan dihabiskan. Ini jangan dihabiskan. Ya, disisakan 1 cm ya. Jangan dihabiskan. Ini tip juga. Terus kemudian baru kita kasih media untuk tumbuhnya akar. Di sini saya hanya menggunakan moss saja teman-teman ya. Ya selesai ya teman ya, proses mencangkok udah selesai nih. Jadi moss tadi harus dibasahin dulu teman-teman, terus kemudian baru kita melakukan proses ini. Jadi di dalam ini udah ada airnya, nggak perlu kita siram nanti ya. Terus tip lagi teman-teman, bila melakukan proses mencangkok, harapan saya musimnya juga harus musim penghujan ya.
supaya prosesnya lebih cepat ya, karena kelembapan udara di musim kemarau mau musim hujan juga saya rasa beda ya, walaupun kita tiap hari kita siram ya itu, karena itu berpengaruh juga untuk proses tumbuhnya akar ya itu. Terus kemudian berikutnya ini yang hasil cangkokan 4 bulan yang lalu udah tumbuh, saya akan panen dan saya akan tanam ya, ikutin teman-teman ya. Ya teman-teman ya, ini hasil cangkokannya yang kecil nih. Kita kurangin daunnya dulu supaya mengurangi proses penguapan ya. Kita kurangin aja daunnya biar tumbuhnya cepet. Ya ini nih teman-teman ya, saya kasih tahu penyakitnya nih, luansung nih tuh. Penyakitnya seperti ini nih, putih-putih nih. Dibawa dari semut nih teman-teman. Jadi nanti daunnya jadi kurang bagus pertumbuhannya nih kalau ada itu. Jadi tip buat teman-teman pemula, kalau nemuin luansungnya ada putih-putihnya, semprot aja sama insektisida ya. Iya teman-teman ya, akarnya udah banyak. Akarnya udah banyak ya. Ini media tanamnya pencangkokan pakai moss juga nih teman-teman. Akarnya udah banyak dan udah lebat sekali nih. Dan udah tua nih. Tandanya udah kecoklatan ya teman-teman ya akarnya ya. Kalau masih putih jangan dipanen teman-teman. Nanti takutnya malah nggak berhasil nanti prosesnya. Terus kemudian media tanam yang saya pergunakan di sini, saya menggunakan sekam mentah nih ya, sekam lapuk ya teman-teman. Terus kemudian ada pasir malang dan saya pergunakan media tanam yang udah jadi nih, saya oplos. Pasir malang, media tanam yang sudah jadi yang saya oplos dengan sekam nih, sekam lapuk nih. Sekam lapuk ya. Langsung saja. Ya selesai ya teman-teman ya. Proses penanamannya udah selesai. Kita taruh di tempat yang teduh teman-teman, jangan langsung ditaruh di tempat panas. Kita siram, kita taruh di tempat yang teduh. Ya. Jadi prosesnya begitu teman-teman ya. Ini tutorial nih ya. Oke teman-teman ya. Jadi tip dari saya untuk proses mencangkok, yang pertama, karena luhansung bahan yang sangat langka ya, dipilih mana ranting atau cabang mana yang nggak diperlukan untuk proses pembentukan bonsai ya, bahan bonsai tentunya, yang tidak terpakai, daripada dibuang sayang kita cangkok. Terus kemudian proses pengupasan kambium harus benar-benar bersih
panjangnya sekitar 5 cm ya, 5 sampai 6 cm lah itu. Ya, kita bersih, kita kerok pakai cutter seperti saya contohkan tadi. Terus kemudian diamkan dulu selama 2 hari, karena hari ini saya cuma tutorial bagaimana caranya, mencontohkan ke teman-teman. Ya udah, saya langsung bungkus ya. Terus kemudian proses pencangkokan tadi, pembungkusannya, cangkokan itu tadi jangan sampai dihabisin, disisain 1 cm ya, biar kelihatan bekas kupasan kambiumnya. Karena itu kalau dihabisin nanti lembab, biasanya malah tumbuh kambium baru gitu, jalan kambiumnya. Ya, kalau prosesnya ada jarak itu kering, terus kemudian tumbuh akar ya teman-teman ya. Ini tumbuh akar. Terus pergunakan media tanam cangkok yang biasa lazim dipergunakan untuk lohansung tuh moss. Terus kemudian kokopit juga bisa itu, atau sabut kelapa juga bisa teman-teman. Ya, sabut kelapa bukan yang hancur ya, sabut kelapa yang teman-teman dapat dari tukang kelapa itu bisa itu. Kokopitnya model kayak gitu, yang nggak hancur banget gitu maksudnya. Itu juga bisa. Saya udah pernah praktek dan bisa itu. Terus proses mencangkok kurang lebih sampai tumbuh akar dan panen itu kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Ya, tergantung prosesnya. Dilihat dulu pakai plastik transparan, ketahuan nanti akarnya. Akarnya kalau udah kecoklatan itu udah siap panen. Tapi kalau masih putih jangan, didiemin aja dulu. Sabar ya, harus sabar memang. Itu tip berikutnya ya. Terus kemudian media tanam. Media tanam biasanya saya memakai sekam lapuk, pasir malang, dan saya oplos dengan media tanam yang baru beli di lapak-lapak kembang ya. Dioplos dan dilihat dulu, tapi lapak kembang itu biasanya media tanamnya ada yang kurang bagus, jadi dilihat. Kalau terlalu banyak kotoran hewannya juga kurang bagus ya, pupuk kandangnya ya, itu baunya beda itu nanti. Kalau terlalu banyak pupuk kandangnya, nanti teman-teman bisa seleksi lah media tanam yang banyak mengandung kokopit atau sekam lapuk, biasanya saya pergunakan itu ya. Terus kemudian proses penanaman. Setelah proses penanaman, jangan langsung taruh tempat yang panas, diemin dulu tempat yang adem, yang teduh ya, seminggu 2 minggu nggak apa-apa lah itu, sambil menunggu proses, baru dikeluarkan ke tempat yang panas. Full panas juga nggak apa-apa, nggak masalah. Itu ya teman-teman ya yang bisa saya share hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, utamanya buat teman-teman pemula ya. Ya udah mulai panas nih teman-teman, udara pagi jam 7:30, nggak apa-apa supaya lebih fit naganya ya, sebelum berangkat kerja ini. Jadi teman-teman, untuk mendukung channel saya, untuk teman-teman utamanya yang baru gabung nih, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya ya. Dan tolong jangan di skip-skip video saya ya. Jadi banyak tip-tip utamanya buat pemula ya itu. Oke ya teman-teman ya, saya rasa pertemuan pagi ini saya akhirin. Bagaimana cara memproses ya, memproses lohansung jenis cincuan, proses mencangkok tentunya. Terus bagaimana cara panen cangkokan, bagaimana cara menanamnya ya. Terus itu semua banyak manfaatnya ya, utamanya untuk teman-teman pemula ya, utamanya untuk teman-teman pemula. Dan tolong video ini jangan di skip-skip ya, supaya teman-teman nggak gagal paham nanti ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila presentasinya kurang bagus ya. Sekian dari saya, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.